masuk kanan. Tujuan Anda berada di sebelah kanan. Kanan. Masuk kanan. Kanan ya? Ini ya? TV1. TV1. Ada Jumatan di Masjid TV1. Kita makan di kantin ya. TV1. Sama tim dari TV1. Makan pakai kerang, tempe sama ayam di kantin ini. Dapat hamil istri. Kalau kuasa Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah
الحمد لله الذي قد أعطانا نعمة كثيرة وكبيرة لنا وهي نعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir beserta keluarga kita di rumah mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk pribadi khatib juga kita semua yang hadir, mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan imtisalu awamirihi wajtinabu nawahi. Kita berusaha setiap saatnya, setiap harinya mengevaluasi diri, sudah sejauh mana kita menjalankan perintah Allah dan sudah semaksimal apa kita meninggalkan segala macam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Setiap Jumat khatib selalu mengingatkan kita untuk bertakwa. Bahkan salah satu rukun Jumat adalah mengingatkan takwa. Tanpa ada pengingat takwa, maka rukun Jumat menjadi tidak sempurna dan tidak sah. Kenapa takwa ini sangat amat penting buat kita? Maka di Jumat yang singkat kali ini kita coba menguraikan bagaimana agar kita mendapatkan predikat takwa di sisi Allah dengan kita merenungi 3 hadis yang pendek dan singkat untuk kita memahami kenapa pentingnya kalimat takwa ini. Hadirin yang dirahmati Allah, syarat orang bertakwa yang pertama adalah seperti yang saya baca di ayat awal, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Syarat orang ingin menjadi takwa adalah yang pertama dengan iman. Maka hadisnya adalah amantu billah tsumma istaqim. Jadi syarat pertama orang pengen beriman, pengen bertakwa kepada Allah, dia harus beriman kepada Allah. Apa cukup dengan dia beriman? Tidak. Ternyata ada lanjutan hadisnya, yaitu tsumma istaqim, dan istiqomah dalam iman kita, dan jujur dalam iman kita. Ketika kita kerja di satu
perusahaan, lalu kita beriman kepada Allah, maka niscaya kita akan bekerja dengan baik. Tidak akan kita mau korupsi waktu, kita tidak akan mau korupsi yang memang bukan hak kita ambil. Kenapa? Karena selain kita beriman, kita pun jujur dalam iman kita. Ada seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasul, saya pengen masuk Islam, tapi saya belum bisa meninggalkan judi, saya belum bisa meninggalkan zina, saya belum bisa meninggalkan mabuk-mabukan. Apakah bisa ya Rasul?" Kata Rasul, "Bisa." "Apa syaratnya ya Rasul?" "Yang utama kamu harus jujur, jangan pernah bohong. Itu syarat pertama," kata Rasulullah. "Saya mau masih judi, masih minum, masih zina, tidak apa-apa ya Rasul." "Silahkan, yang penting jangan bohong alias jujur." Tapi pada akhirnya sahabat ini yang masuk Islam, yang memang dia masih berat meninggalkan maksiat, ketika Rasul mengajukan syarat jangan bohong alias jujur, maka dia pun berpikir, kalau saya masih minum lalu bertemu Rasul di tengah jalan, Rasul bertanya, "Apakah hari ini saya minum?" Saya jawab, "Tidak, saya bohong." Saya jawab, "Minum," saya malu kepada Rasulullah. Akhirnya dengan jujur dalam imannya, dengan dia jujurnya, maka dia pun diberikan rasa malu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia akhirnya beriman dengan sempurnanya iman. Maka hadirin, yang pertama, jujur dalam iman kita. Inilah ciri orang-orang yang bertakwa. Kalau orang yang beriman jujur, maka niscaya dia di tempat apapun akan disenangi orang. Dia bekerja dimanapun akan disenangi oleh bos dan karyawan. Dengan kejujuran, dengan iman dan jujur dalam imannya, insya Allah takwa akan kita dapatkan. Yang kedua, syarat untuk kita mendapatkan predikat takwa adalah hadisnya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat kepada sesamanya. Kalau syarat yang pertama itu adalah iman, berarti dia masuknya kepada jalur hablum minallah, maka di syarat yang kedua dia hablum minan nas. Ingat kepada manusia, berbuat baik kepada manusia, bermanfaat kepada manusia. Hadirin, kita manusia tempatnya salah dan dosa. Banyak kesalahan kita, banyak dosa kita, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Itu lebih banyak kita melakukan maksiat ketimbang kita beribadah kepada Allah. Lebih banyak kita melupakan Allah ketimbang kita berzikir kepada Allah. Tapi namanya manusia, makanul khata' wa nisyan, tempatnya salah dan dosa. Maka jangan khawatir, banyak amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Salah satunya adalah dengan banyak memberi manfaat kepada orang lain. Ada sebuah kisah. Satu saat Rasulullah SAW sedang berdiri di samping seorang pelacur perempuan. Jadi Rasul berdiri di pinggir jalan, ada seorang pelacur wanita. Jibril turun lalu berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, di sampingmu ada seorang pelacur. Dia sudah ditetapkan oleh Allah menjadi ahli neraka." Maka Nabi Muhammad SAW pun merenungi kalimat Jibril. Yang namanya pelacur memang maksiat, memang banyak dosanya, maka wajar dia masuk neraka. Tapi setelah Jibril kembali, lalu lewatlah seorang ibu-ibu menggendong bayi yang sedang menangis. Menangis itu bayi karena kelaparan, menangis itu bayi karena kehausan. Seperti tangisan Nabi Ismail ketika bayi digendong oleh ibunya Siti Hajar, yang juga kelaparan dan kehausan karena perbekalan sudah habis ketika ditinggalkan oleh ayahnya Ibrahim alaihissalam. Maka Siti Hajar mencari makanan untuk mengobati kehausan dan kelaparan bayinya Ismail. Maka ini yang terjadi kepada si bayi yang digendong si ibu ini, menangis karena lapar dan haus. Dia jalan karena mencari makanan. Si pelacur ini ternyata melihat tangisan bayi, tidak tega. Dia sedang memakan kurma, setengah buah kurmanya sudah dia makan.
Yang setengah lagi dia hampiri si ibu, dia berikan kepada si bayi untuk dimakan. Ternyata bayi yang menangis tadi berhenti tangisannya karena ternyata dia lapar, makanya dia menangis. Diberikan kurma, dia diam. Lalu Jibril turun kembali lalu berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, Allah telah merubah takdir pelacur tadi yang tadinya calon neraka, tapi karena dia sudah menolong seorang bayi yang lapar dengan setengah kurma bekas dia makan, maka dia menjadi penghuni surga." Hadirin yang dirahmati Allah, seorang pelacur yang banyak dosanya, banyak maksiatnya, bisa diampuni oleh Allah dengan setengah buah kurma. Maka hadirin, mari kita berjiwa sosial kepada manusia. Kita punya saudara, kita punya orang tua, kita punya tetangga, kita punya sahabat. Maka orang yang terbaik, orang muslim yang baik, yaitu orang yang suka memberikan manfaat kepada orang lain. Innallaha fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan menolong dan menyayangi orang yang orang itu menolong dan menyayangi orang lain. Jadi kalau kita pengen ditolong oleh Allah, maka tolonglah orang lain. Kalau kita ingin disayang oleh Allah, maka sayangilah orang lain. Karena konsep rizki itu, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, dia akan diberikan jalan keluar dari permasalahan yang dia punya. Ketika kita punya masalah keluarga, masalah di kantor, masalah pekerjaan, masalah usaha, ketika kita dekatkan diri kepada Allah, bertakwa, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan dia jalan keluar. Yang kedua, Allah akan berikan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari tempat yang tidak pernah kita duga dan dari orang yang tidak pernah kita sangka. Inilah konsep rezeki. Rezeki itu tidak pernah kita sangka dari mana datangnya. Memang Allah yang berikan rezeki, tapi Allah memberikan rezeki wasilah dari orang lain. Maka Siti Hajar mendapatkan rezeki, yaitu air Zam-Zam, bukan dari Sofa dan Marwah. Padahal Siti Hajar ikhtiar mencari makanan dan minuman, lari dari Sofa ke Marwah 7 kali bolak-balik, tapi tidak menemukan makanan dan minuman. Ternyata Allah siapkan di tengah-tengah antara Sofa dan Marwah, keluarlah air yang amat sangat banyak dan dinamakan air Zam-Zam, artinya berkumpul. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi kalau kita bekerja secara nominal nggak akan sanggup, secara logika kita hitung-hitungan matematika. Kalau saya kerja setahun di perusahaan ini nggak akan sanggup saya beli rumah. Tapi Allah menyuruh kita berikhtiar, biarkan hasilnya Allah beri. Walaupun secara hitung-hitungan matematika kita kerja di kantor itu tidak cukup buat beli rumah, tapi Allah akan berikan rezeki dari tempat yang tidak pernah kita duga, dari orang yang tidak pernah kita sangka. Maka hadirin, mari sama-sama kita jadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Yang terakhir, hadis yang mengingatkan kita untuk menjadi takwa adalah malam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang belum berterima kasih kepada manusia, yang tidak pandai bersyukur kepada manusia, yang tidak pandai kita menghormati pemberian manusia, maka berarti Allah menganggap kita tidak bersyukur kepadanya. Hadirin yang dirahmati Allah, kita ini manusia butuh orang lain. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kata Allah, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam keburukan dan kemaksiatan. Artinya apa? Kita manusia itu pasti membutuhkan orang lain. Orang kaya tidak akan dipanggil orang kaya kalau tidak ada orang miskin. Seorang atasan tidak akan dipanggil atasan, dipanggil bos kalau tidak punya karyawan. Bahkan seorang jenderal tidak akan dihormati kalau dia tidak punya prajurit dan anak buah. Maka kita manusia harus saling berterima kasih, saling menghargai. DKM Masjid TV1 tidak akan bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat kalau tidak ada support dukungan dari jamaah yang ada di Masjid TV1.
Begitupun jamaah Masjid Tipiwan tidak akan bisa nikmat sholat Jumat. Tempatnya bersih, tempatnya rapi, khotibnya disuguhkan oleh DKM Masjid, maka DKM Masjid pun membantu untuk penyelamatan jamaah untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Ini saling memberi, saling kita menerima. Inilah manusia. Jangan merasa diri kita tinggi, diri kita pintar, diri kita kaya, diri kita punya jabatan, lalu kita merasa yang lain kecil. Padahal kita ini hanya dititipkan seperti tukang parkir. Banyak dia punya mobil mewah di tempat jajahan dia, di tempat kerjaan dia. Tapi semakin mobil itu diambil oleh orang yang punyanya, maka si tukang parkir akan bahagia dan senang karena akan lowong tuh tempat parkirannya. Itulah kita manusia. Jangan pernah kita sombong ketika dititipkan harta jabatan, karena semua ini ada titipan. Tapi kita harus saling menghargai, karena kita tidak akan bisa naik kalau tidak ada orang di bawah. Kita ingat konsep daripada panjat pinang. Biarin yang di bawah diinjek kakinya, diinjek badannya, diinjek kepalanya sekalian. Ikhlas teman kita di bawah agar kita bisa naik ke panjat pinang dan dapat hadiah nanti dibagi sama-sama. Hadirin, sebentar lagi akan ada pilkada, akan ada pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Jangan pernah kita pertama bercerai-berai karena berbeda pilihan. Yang kedua, kita mohon kepada Allah agar orang-orang yang jadi nantinya bisa amanah, bisa adil. Karena dia jadi karena ada pendukungnya, dia jadi karena ada pemilihnya, dia jadi karena dia menginjak-injak kepala dan kaki kita untuk naik ke atas panjat pinang dan dapat hadiah. Maka ketika dia dapat hadiah, jangan lupa di bawah dia ada rakyat yang menunggu untuk diberikan hadiah kesejahteraan, keamanan. Hadirin yang dirahmati Allah, saya tutup khutbah kali ini dengan sebuah kisah yang sangat bisa dijadikan sebagai renungan buat kita. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam, ketika Nabi Nuh membuat perahu, ketika hujan besar, ada seorang kakek-kakek ahli ibadah. Dia sangat taat beribadah kepada Allah, tapi dia tidak mau ikut ke kapal Nabi Nuh. Dia hanya berdoa di dalam rumahnya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dia hanya memohon bantuan kepada Allah. Maka ada tetangganya datang, ayo kek, ini banjir, air sudah sampai dengkul, ayo kami gotong kakek, kami gendong kakek untuk naik ke kapal Nabi Nuh. Tidak, saya tidak ikut, saya hanya memohon bantuan Allah. Lalu tetangga itu pun pergi. Ketika air sudah naik ke perut, tetangga datang lagi, ayo kek, ini kami bawakan unta kek, naik kakek ke unta, naik ke kapal Nabi Nuh, sudah seperut kek. Tetap kakek ini tidak mau ikut, hanya berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sampai tetangga ketiga datang, ketika air sudah sampai leher, si kakek pun tetap berkata, tidak mau ikut kapal Nabi Nuh. Pada akhirnya, kakek ini pun meninggal, tenggelam. Lalu dia protes kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, aku beribadah kepadamu, aku memohon kepadamu, aku minta tolong kepadamu. Kenapa ketika aku minta pertolonganmu atas banjir ini, kau tidak menolongku? Apa kata Allah? Aku sudah memberikan jawaban pertolongan doamu dengan 3 kali pertolongan. Mana pertolonganmu yang 3 kali itu ya Allah? 3 tetangga sudah datang menawarkan bantuan kepadamu. Itu utusan dari aku, itu gerakan hatinya dari aku. Maka kamu tidak mau menerima bantuan dari aku melalui manusia lainnya. Maka hadirin yang dirahmati Allah, bisa jadi pertolongan dari teman kita, dari sahabat kita, yang menjadikan kita bisa sekarang menikmati hidup. Bisa jadi dengan bantuan sahabat kita, sekarang kita bisa menikmati rumah tangga yang baik, kita bisa bekerja dengan baik. Maka jangan lupakan jasa teman-teman kita. Mari sama-sama kita menjadi manusia yang mulia dengan cara kita beriman kepada Allah, lalu memberikan manfaat kepada sesama dan saling berterima kasih terhadap jasa daripada sahabat-sahabat kita. Wabil khusus
adalah jasa dari orang tua kita. Tanpa ada orang tua kita, tak akan ada kita di sini. Tanpa ibu kita 9 bulan mengandung kita, menyusui kita 2 tahun, tapi saya kita tidak akan bisa berdiri tegak saat ini. Tanpa jerih payah bapak kita, kerja banting tulang, pala jadi kaki, kaki jadi kepala, maka tidak akan bisa kita jadi sehebat sekarang. Maka hadirin, jangan lupakan jasa orang-orang yang telah memberikan support kepada kita, wabil khusus jasa orang-orang tua kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di Masjid DP1 ini beserta keluarga kita termasuk golongan orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka mujibu da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Faladzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Alladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا kuntum khayra ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sadaqallahul 'azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala
Pada Jumat kali ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir beserta keluarga kita di rumah mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk pribadi khatib juga kita semua yang hadir, mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan imtisalu awamirihi wa ijtinabu nawahi. Kita berusaha setiap saatnya, setiap harinya mengevaluasi diri, sudah sejauh mana kita menjalankan perintah Allah dan sudah semaksimal apa kita meninggalkan segala macam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Setiap Jumat khatib selalu mengingatkan kita untuk bertakwa. Bahkan salah satu rukun Jumat adalah mengingatkan takwa. Tanpa ada pengingat takwa, maka rukun Jumat menjadi tidak sempurna dan tidak sah. Kenapa takwa ini sangat amat penting buat kita? Maka di Jumat yang singkat kali ini kita coba menguraikan bagaimana agar kita mendapatkan predikat takwa di sisi Allah dengan kita merenungi 3 hadis yang pendek dan singkat untuk kita memahami kenapa pentingnya kalimat takwa ini. Hadirin yang dirahmati Allah, syarat orang bertakwa yang pertama adalah seperti yang saya baca di ayat awal, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Syarat orang ingin menjadi takwa adalah yang pertama dengan iman. Maka hadisnya adalah amantu billah tsumma istaqim. Jadi syarat pertama orang pengen beriman, pengen bertakwa kepada Allah, dia harus beriman kepada Allah. Apa cukup dengan dia beriman? Tidak. Ternyata ada lanjutan hadisnya, yaitu tsumma istaqim, dan istiqomah dalam iman kita dan jujur dalam iman kita. Ketika kita kerja di satu perusahaan lalu kita beriman kepada Allah, maka niscaya kita akan bekerja dengan baik. Tidak akan kita mau korupsi waktu, kita tidak akan mau korupsi yang memang bukan hak kita ambil. Kenapa? Karena selain kita beriman, kita pun jujur dalam iman kita. Ada seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasul, saya pengen masuk Islam, tapi saya belum bisa meninggalkan judi, saya belum bisa meninggalkan zina, saya belum bisa meninggalkan mabuk-mabukan. Apakah bisa ya Rasul? Kata Rasul, bisa. Apa syaratnya ya Rasul? Yang utama kamu harus jujur, jangan pernah bohong. Itu syarat pertama kata Rasul. Saya mau masih judi, masih minum, masih zina, tidak apa-apa ya Rasul, silakan. Yang penting jangan bohong alias jujur. Tapi pada akhirnya sahabat ini yang masuk Islam, yang memang dia masih berat meninggalkan maksiat, ketika Rasul mengajukan syarat jangan bohong alias jujur, maka dia pun berpikir, kalau saya masih minum lalu bertemu Rasul di tengah jalan, Rasul bertanya apakah hari ini saya minum, saya jawab tidak, saya bohong. Saya jawab minum, saya malu kepada Rasulullah. Akhirnya dengan jujur dalam imannya
dengan dia jujurnya, maka dia diberikan rasa malu oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia akhirnya beriman dengan sempurnanya iman. Maka hadirin, yang pertama, jujur dalam iman kita. Inilah ciri orang-orang yang bertakwa. Kalau orang yang 8 hamil istri. Kalau kuasa Allah